pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK. Saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru bisa masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Tidak pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus,
yang ingin dihentikan presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi ketua DPR. Karena presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Mensek, Pak Salasek, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu bagaimana kemudian ada pelemahan KPK, salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan ataupun komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Nah di sini ada yang menyatakan daya ledak dahsyat, SMP mau kuasai partai yang membesarkan namanya, benar-benar luar biasa. Ya, sudah jelas dan terbukti manusia yang bernama Mulyono ini orang yang merusak mengacak-ngacak negeri ini selama dia kitanya jadi presiden, terkecuali manusia yang berkeliaran komunis yang masih membanggakan. Saya bersyukur karena nggak pernah milih, jadi nggak ikut andil menciptakan kebobrokan pemimpin, cuma merasakan dampaknya. Ya, kalau Anda dulu ikut memilih berarti ikut menanggung dosa, bersyukur Anda tidak memilih. Nah, saya menyesal, mohon maaf saudara atas kekhilafanku dengan gaya dan seolah-olah yang akan merevolusi mental, namun ternyata hanya zong. Sekali lagi mohon dimaafkan. Nah, jika KPK di bawah penguasa yang otomatis menjadi alat penguasa karena KPK dibiayai uang rakyat, maka harus dikembalikan independen, jika tidak lebih baik dibubarkan. Ya, presiden terburuk sepanjang Indonesia, semoga ke depan ada perbaikan dan lebih baik lagi. Prabowo bisa. Ya ampun, Bapak Presiden Prabowo benahi penegak hukum di negara kita. Rakyat sudah tidak percaya. Rakyat percaya sama Presiden Prabowo harus berani tegas. 10 tahun negara kita tidak baik. Ya. KPK Kapolri MA harus diganti yang independen karena kasus jadi menyasarnya yang lawan politik. B politik culas dan mengerikan. KPK hanya Komisi Perlindungan Keluarga, maka KPK ini harus diganti atau dibubarkan karena memang tidak independen. Ya. Baru kali ini mantan presiden selama negara ini berdiri menjadi bahan omongan. Tiada henti dan omongan yang terjadi selalu keburukannya. Mantan yang lain selalu adem dan tidak meninggalkan huru-hara. Nah, benar kan kalau masih ada kaitannya dengan pejabat nomor 1 KPK pasti ada rasa takut dengan penguasa. Bila perlu dilibatkan ulama dan rektor-rektor yang ada di Indonesia untuk ikut memilih dan disumpah bila terima suap pada saat memilih 7 keturunannya masuk neraka dan sengsara. Semua pembiayaan di saat hadir memilih semua ditanggung negara. Mungkin baru KPK punya keberanian. KPK kan digaji dari uang rakyat ya. Nah, presiden punya buzzer sendiri, pura-pura netral ketika ada begal Partai Demokrat memarahi KPK. Ciri-ciri negara kekuasaan, contoh terbaik untuk generasi milenial dalam pemerintah. Ya. Apakah presiden koruptor nggak bisa dihukum? Mana keadilannya? Demo aja seperti 98 biar ganti pemimpin. Sekarang KPK juga pilih-pilih Jokowi harus diusut biar adil. Sulit karena rakyat sudah terlena dengan berbagai bansos, itulah kecerdikan Mulyono ini. Saya hanya bisa berdoa mantan Presiden Mulyono dan pemilihnya agar Allah SWT menerima taubatnya. Semoga Pak Agus menegakkan hukum sesuai fungsi KPK tersakakan Pak Mulyono. Dia sudah dinyatakan orang nomor 3 korupsi sedunia, bukan bukti sudah nyata. Jangan terintimidasi oleh Pak Mulyono. Rakyat minta hukum seberat-beratnya, ambil semua kejayaannya. Kan yang komen membela Mulyono adalah sistem buzzer, jadi bukan sebagian rakyat yang bela Mulyono, tapi hanya segelintir sistem buzzernya. Rakyat udah pinter. Ya, barangkali di belakang orang ini ada kelompok yang sangat kuat keuangannya yang memang ingin melemahkan bangsa Indonesia agar mereka bisa menguasai Indonesia. Ya, agar adil semua harus diperiksa, biar adil dan fair. Maka kalau Jokowi diperiksa, maka semua pejabat dari atas sampai bawah, baik yang masih menjabat maupun sudah mantan, baik eksekutif, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan perwakilnya, pejabat eselon 1, 2, dan 3, ya, legislatif ataupun DPR dan DRPD, maupun yudikatif ataupun kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, serta KPK. Bahkan semua pengusaha dan LSM juga diperiksa karena banyak yang kong-kali-kong dengan pejabat. Nah, hal itu karena korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit di semua lini kebagikan kanker yang menjalar kemana-mana. Ya, terkait tuduhan ke Jokowi, dapat diduga ada pihak-pihak yang menyodorkan nama Jokowi ke CCRP untuk dicap sebagai tokoh korupsi. Mereka adalah orang-orang yang sakit hati dan dendam kusumat kepada Jokowi. Yaitu yang pertama, para pengusaha yang usahanya dipangkas Jokowi seperti perusahaan Petrol di Singapura dan lain-lain. Nomor 2, ormas yang dibubarkan Jokowi yaitu HTI dan FPI. Yang ketiga, petinggi-petinggi partai yang tersandung kasus hukum termasuk yang sudah kabur ke luar negeri.
Keempat, penguasa dan pengusaha negara asing yang rugi besar karena Jokowi menyetop ekspor nikel yang bernilai fantastis. Ya, mereka sudah pasti sekuat tenaga dan berbagai cara untuk menyalurkan dendamnya kepada Jokowi, termasuk menyalurkan nama Jokowi ke CCRP sebagai salah satu nominasi terkorup di dunia. Ya, tapi kenyataannya pada akhirnya CCRP nominasi tokoh terkorup di dunia adalah ex-presiden Bashar al-Assad dari Suriah, bukan Jokowi. Ya, ini karena CCRP punya penilaian yang valid bahwa Jokowi bukanlah tokoh korupsi. Suatu keputusan yang bikin kecewa berat orang-orang yang dendam di atas bersama para buzernya, baik LSM, ormas maupun individu. Nah, rakyat Indonesia 80% masih OON, kasih bansos langsung milih presiden dan wakil presiden sama-sama OON. Cuma masyarakat yang cerdas yang tidak mau disogok pakai bansos, mau pemimpin yang cerdas, baik hati, jujur, tegas, dan bertindak cepat. Nah, KPK juga jangan dijadikan alat pribadi atau golongan tertentu. Jika ini terjadi, sangat merugikan rakyat Indonesia dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemberantasan korupsi. Nah, serba triliun ada di saku saya. Saya ingat selalu waktu berita di TV zaman edan, pemimpinnya yang juga yang edan. Rekam jejak seseorang akan lebih lama, dikenang sosok negatifnya dari kebaikannya, apalagi yang dilakukan merubah konstitusi negara dengan cara melanggar etika. Rakyat juga sudah jeli kritis siapa pemimpin atau pejabat yang loyalitasnya baik, jujur, berbukti pekerti luhur, profesional, serta bertanggung jawab untuk kemajuan NKRI. Ya. Dan gak tau malu perusak demokrasi, semua dikantongi demi berkuasa, semua diacak, dua kayak dia sekeluarga punya bangsa ini. Kita dipecah belah sama buzer-buzer, dan gak berkuasa masih bayar sini bayar sana, maklum dapat uang dari rakyat, tinggal ngeluarin hasil korupsi selama 10 tahun. Menjijikan, Mulyono ini pura-pura bodoh, jawabannya gak tahu-tahu, wah fresh. Hasil hukum haram bikin malu dan jijik. Ngelihat pemimpin-pemimpin kita sekarang ini, kebanyakan penjilat, dan bersalah gak diproses, selama Kapolri Pak Sigit Jokowi masih aman karena dia gengnya dari Solo dulu. Ya, Mulyono pinter ngapusi. Dia sudah punya kartu untuk menjegal lawasnya. Sampai saat ini buzzer menjunjung takut ketahuan. Nanti uang habis baru buka, termasuk menteri bekas Presiden Jokowi yang sekarang ini. Ya, presiden terpuruk sepanjang sejarah, merusak demokrasi negeri tercinta ini. Bukan OON, rakyat sudah pinter, bansos diambil tapi tidak memilih manipulasi. Surat suara itu pasti kerjaan Pagda Mulyono untuk antek-anteknya dengan memaksa kehendak nafsu setan biar Gibran jadi. Ya. Kemenangan oleh sebab kepercayaan. Mengapa akhirnya menyalahgunakan kepercayaan? Semoga hati nuraninya peka bahwa rakyat sedang menangis. Ya. Pak Jokowi adalah Presiden RI ke-7, sekaligus presiden terbaik dari presiden sebelumnya karena mampu membangun bangsa secara nasional, bukan hanya Jawa melainkan seluruh wilayah NKRI. Ingat, BBM 1 harga secara nasional ada di pemerintahan. Pak Jokowi jadi manusia jangan munafik, gegara kalah bro. Ya. Rakyat 16% kali yang masih memendam dendam kesumat karena junjungannya yang sangat dipuja-puji setinggi langit ke-7 kalah letak dalam pilpres yang baru lalu. Ya, kau nggak nyambung pakai otak, yang dibahas itu kinerja Mulyono, junjungan kamu bukan masalah hasil pilpres. Ya. KPK ataupun Komisi Perlindungan Korupsi dibentuk Mulyono menjadikan para koruptor tersandera demi politik kekuasaannya. Sampai sejauh itu intervensi kekuasaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mantan Ketua KPK Bapak Agus Raharja membuka mata kita. Jangan karena cinta yang buta akan menutupi hati nurani kita. Ya, kita juga bersyukur Pak Agus membongkar kelicikan, kebusukan dan kekejaman Mulyono. Pak Agus jangan takut sama Mulyono. Pak Agus takut tuh sama Tuhan. Ya, Jokowi dan Pratikno tidak mau menyanggah pernyataan Pak Agus. Artinya, pernyataan Pak Agus 100% benar. Ujung-ujungnya UU KPK direvisi. KPK di bawah presiden dan orang-orang berintegritas disingkirkan. Ini perbuatan tidak mulia Jokowi. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.